Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuanda Hinggi Caniago dari kelas MBS 5A. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya kemarin untuk tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan yang diambil oleh Bu Septin. Terdapat algoritma simpleks maksimalisasi dan minimalisasi. Algoritma simpleks maksimalisasi itu digunakan untuk memaksimalkan laba, sedangkan algoritma simpleks minimisasi itu digunakan untuk meminimalisasikan biaya yang dikeluarkan. Dan saya di sini hanya akan menjelaskan tentang penyelesaian algoritma simpleks maksimalisasi. Langkah pertama yaitu sebentar, jadi contoh soalnya yang kemarin itu memaksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 dengan pembatas 4x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 60, 2x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 30 dengan x1 dan x2 itu lebih besar dari sama dengan 0. Cari nilai x dan x1 dan x2. Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan yaitu konversi pada bentuk standar, memaksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 berdasarkan 4x1 plus 5x2 plus S1 sama dengan 60 dan 2x1 plus 2x2 plus S2 sama dengan 30, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk konomik yaitu baris 0 Z sama dengan 3x1 plus 2x2 baris 1 4x1 plus 5x2 plus S1 sama dengan 60 dan baris 2 2x1 plus 2x2 plus S2 sama dengan 30. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel seperti gambar. Setelah angka-angkanya dimasukkan, lanjut ke langkah yang kedua. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan solusi baris visible atau SPF. Dari kanonik di atas pada langkah 1 tadi dapat ditetapkan x1 sama dengan x2 sama dengan 0, maka akan didapatkan nilai S1 dan S2 nya dengan mengikuti setakan baris ke 0 tadi, sehingga BV nya Z sama dengan S1 dan S2, NBV nya itu X1 dan X2, dan SPF nya adalah Z sama dengan 0, S1 sama dengan 60, S2 sama dengan 30, dan X1 sama dengan S2 sama dengan 0. Kemudian masuk ke langkah yang ketiga yaitu dari kanonik tadi NBV-nya memiliki koefisien yang berharga negatif, sehingga literasi tersebut SPF-nya belum optimal. Kenapa bisa berharga negatif? Karena pindah ruas dari Z 3x1 plus 2x2 menjadi min 3x1 min 2x2 sama dengan Z. Kemudian variabel x1-nya mempunyai koefisien paling negatif, maka variabel x1 terpilih sebagai variabel yang menjadi basis atau entering variabel, yaitu nilainya min 3. Karena min 3 dan min 2 nilainya negatif lebih besar yang min 3. Masuk ke langkah 4 yaitu menghitung rasio dan menggunakan arrow. Rasio baris 1 adalah rumusnya itu solusi dibagi kolom x1 yaitu 60 dibagi 4 sama dengan 15. Kemudian rasio baris kedua adalah 30 dibagi 2 yaitu sama dengan 15. Dari kedua baris ini rasionya sama yaitu 15, maka dapat dipilih salah satu saja. Di sini saya memilih yang S2 yaitu sehingga X1 akan menjadi variabel pada baris 1 menggantikan S2 yang berubah menjadi NBV atau variabel non baris. Kemudian jika ada yang memilih S1 maka NBV-nya yaitu S1 tadi, seperti itu. Ini masuk ke literasi 1 yaitu error 1. Menjadikan koefisien X1 berharga 1 pada baris kedua. Pada tabel di atas di mana nilai X1-nya masih 2, sehingga kita harus menjadikan bernilai 1 semua. Dengan caranya kita membaginya dengan 2, dan itu berlaku untuk semuanya. Jadi semuanya dibagi 2. Yang semula awalnya 2x1 plus 2x2 plus S2 sama dengan 30 menjadi 2 bagi 2x1 plus 2 bagi 2x2 plus 1 bagi 2s2,
sama dengan 30/2, sehingga hasilnya yaitu X1 plus X2 plus 0,5 S2 sama dengan 15. Jadi seperti ini tabelnya. Kemudian pada tabel tadi kita mengunci kolom X1 dan baris ke-0, yaitu baris Z-nya. Setelah dikunci seperti ini, maka lanjut ke ERO 2. Yang ERO 2 menjadikan koefisien X1 berharga 0 pada baris 0. Kita lihat pada tabel Z-nya sama dengan 1, kemudian X1-nya sama dengan min 3, dan X2-nya sama dengan min 2. S1-nya S1 sama dengan S2 sama dengan 0, solusinya 0, sehingga dituliskan Z min 3X1 min 2X2 sama dengan 0. Kemudian rumusnya dimasukkan, Z plus dalam kurung 1 kali 3 di plus min 3 X1 plus 1 dalam kurung 1 kali 3 plus min 2 X2 di plus 0,5 X3 di plus 0 S2 sama dengan 15 kali 3 plus 0, dan hasilnya yaitu Z plus X2 plus 1,5 S2 sama dengan 45. Dan dituliskan angkanya pada tabel. Setelah angkanya dimasukkan pada tabel seperti ini satu persatu, kita tahu bahwa sudah tidak ada nilai negatif difungsikan tujuan atau baris ke-0 yang Z-nya. Di sini sudah diketahui nilai X-nya, S2-nya yaitu 1 dan S2-nya yaitu LS, dan solusinya 45. Jadi kita tinggal menuliskan bahwa solusi optimumnya yaitu X2-nya sama dengan 1, S2-nya sama dengan 1,5, dan solusinya Z yaitu 45. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.